Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal TPS, khususnya PPU Bahasa Inggris, untuk persiapan kalian menjalani UTBK di tahun 2020 ini. Untuk UTBK 2020 ini, khusus PPU Bahasa Inggris, ada beberapa tipe pertanyaan yang pasti keluar, sering muncul di setiap ujian masuk perkuliahan, yaitu SBMPTN, yang biasanya itu pasti menggunakan HOTS ya. Ada beberapa tipe. Langsung saja, yang pertama, yang sering sekali ditanyakan dan pasti ditanyakan yaitu main idea atau topik. Yang kedua, ada inferences atau conclusion. Jadi kalau kalian ketemu kata inferences, berarti itu menanyakan conclusion. Yang ketiga, ada motif atau purpose. Tujuan dari teks. Lalu, detailed information. Nah, detailed information ini pasti keluar juga. Lalu ada sentence atau paragraph restatement. Berarti kita menyatakan kembali kalimat yang ditanyakan atau mungkin menyatakan kembali isi dari paragraf berapa, seperti itu. Yang keenam, menanyakan true or false. Kita cari yang salah yang mana, yang benar yang mana. Lalu yang ketujuh, menanyakan sinonim atau antonim. Berarti ini vocabulary enrichment, berarti kalian perbanyak saja vocab kalian. Lalu yang terakhir, yaitu paragraph following atau paragraph preceding. Mungkin ini kalian baru dengar lah ya, paragraph following atau paragraph preceding. Memang ini jenis soal yang mungkin jarang keluar, tapi nggak menutup kemungkinan nanti di UTBK 2020 akan ada soal yang berjenis seperti ini. Gitu. Jadi ada beberapa tipe-tipe soal yang pasti keluar di UTBK 2020 ini. Jadi sistemnya begini ya, kita nanti tidak akan membahas satu persatu tipe-tipe soal yang sering keluar di UTBK, tapi kita langsung masuk ke teks. Lalu kita lihat saja nanti soalnya itu termasuk ke tipe soal yang jenis mana gitu. Nah, ini ada sebuah teks. Ini keluar di SBMPTN tahun 2018. Yang pertama ada ini. The passage above mainly discusses about. Nah, kalau kalian ketemu kalimat seperti ini atau pertanyaan seperti ini, berarti menanyakan main idea-nya. Nah, biasanya memang tidak ditulis seperti ini. What is the main idea? Tapi menggunakan kata-kata yang lain. Nah, ini ada beberapa kalimat contoh pertanyaan yang menanyakan main idea. Yang pertama biasanya yang paling umum, what is the main idea of the passage? Passage itu sama aja seperti teks ya. Kalau nggak gitu, what is the main topic of the text? What does mainly the text concern with? Atau the passage is mainly concerned with. The author's primary purpose in this passage is. Jadi banyak sekali. Biasanya juga berupa the best title for this passage, atau the passage mainly deal with, atau seperti yang ini, the passage above mainly discusses about. Nah, lalu kira-kira gimana sih cara mengerjakan main idea?
ini ada tips dan trik yang bisa kalian lakukan untuk mengerjakan main idea. Jadi kalau kalian mengerjakan teks tidak perlu membahas semuanya, jangan dibaca semuanya, tapi langsung saja lakukan trik ini. Nah, yang pertama yang kalian bisa lakukan adalah read the first sentence of the first paragraph in the text. Berarti baca saja kalimat pertama pada paragraf pertama. Nah, nanti seumpama kalian masih ragu-ragu atau informasi yang kalian dapat belum lengkap nih, kalian bisa langsung ke fase kedua, yaitu read the first sentence in each paragraph. Jadi kalian baca saja setiap kalimat pertama di setiap paragraf, gitu. Lalu, untuk memastikan, to make sure, look for words that appear frequently. Kalian cari saja kata-kata yang sering muncul di teks tersebut. Nah, ini 3 fase ini bisa kalian terapkan saat mengerjakan atau mencari main idea. Oke, kita bahas dulu untuk soal yang pertama. Soal yang pertama yang tadi mengenai main idea. Ini ya. Nah, tadi kan caranya yang pertama yang bisa kita lakukan adalah yaitu read the first sentence of the first paragraph in the text. Ini ya. Kita terapkan dulu untuk membaca kalimat pertama di paragraf pertama. Oke. Jadi ini merupakan paragraf 1-nya. Nah, di kalimat yang pertama, ini, the latest round in ongoing debate over global warming trends claims that warming has indeed slowed down this century. Jadi, putaran terakhir ini ada sebuah debat yang masih berlangsung mengenai tentang pemanasan global, tren pemanasan global, yang mengklaim kalau pemanasan ini has indeed slowed down this century. Maksudnya itu benar-benar mengalami keterlambatan gitu di abad ini. Berarti kalau kita lihat di kalimat pertama ini bisa disimpulkan kalimat pertama ini membahas suatu debate ya terhadap global warming. Nah, to make sure, kita lihat aja di paragraf 2 pada kalimat pertama. Now a prominent group of researchers is encountering that claim. Oke, untuk yang prominent kita keep dulu karena ini merupakan pertanyaan yang nomor 2. Kalau diartiin gini, sekarang grup peneliti ini sedang menentang klaim tersebut. Nah, tadi ada debate, terus di sini ada pertentangan. Terus lanjut di paragraf 3-nya. The study that questioned the existence of the slowdown corrected known biases in the surface temperature record maintained by the US National Oceanic and Atmospheric Administration. Nah, di sini tuh masih sama aja. Study ini, akhirnya kan dari research ini. Question, mempertanyakan nih eksistennya tentang keterlambatan ini benar-benar terjadi apa enggak sih? Akhirnya ini dikoreksi sama NOAA gitu. Terus di paragraf terakhir di sini akhirnya Thomas Carl, Director of National Centers for Environmental Information in Asheville, calculated the rate of global warming antara ini 1950 sampai 1999 gitu. Nah, berarti kan bisa kita katakan kalau intinya itu tentang debate, tentang
global warming. Nah, di sini kita lihat saja di pilihannya. Untuk yang A, the hiatus observation was first carried out several years ago. Ya, carry out ini maksudnya dilakukan. Berarti hiatus observation ini, observasi terhadap hiatus tadi pertama kali dilakukan ya kan, several years ago, beberapa tahun yang lalu. Di sini nggak ada yang membahas debate ya, tadi kan masih perdebatan intinya. Yang B, the reason why global warming is slowing down in this century. Nah, kalau yang di sini kan bukan reasonnya, tapi kan masih perdebatannya terhadap global warming. Kalau yang C ini, global warming is a very viable issue in the space of the decades. Nah, very viable issue ini maksudnya isunya ini, problemnya ini sudah terverifikasi. Kalau sudah terverifikasi berarti sudah jelas gitu. Ada tidaknya penurunan atau kelambatan global warming itu sudah jelas. Padahal ini masih dalam perdebatan. Lanjut. Nah, untuk yang D, ini ada the contention about global warming and whether it is in its slowing this period. Nah, di sini ada kata contention nih. Contention ini artinya adalah pendapat. Nah, kira-kira kalau dalam suatu perdebatan itu ada hubungannya sama pendapat enggak? Ada ya. Jadi kalau dalam perdebatan itu antara peneliti A, B, C pasti punya pendapat masing-masing. Nah, berarti yang contention ini masuk nih untuk jadikan main idea. Kalau diartikan secara menyeluruh, the contention pendapat tentang global warming dan apakah ini benar-benar mengalami penurunan di periode ini, gitu. Kita lanjut aja untuk yang E, yang D kita keep dulu. Kalau yang E itu view of study, pandangan studi in science, dalam sains, that the hiatus is an artifact which vanishes. Nah, di sini tuh maksudnya pandangan studi dalam sains bahwa hiatus ini, tapi di sini hiatus ini tidak dijelaskan loh. Tidak dijelaskan hiatus apa. Di sini tidak menyangkut global warming sama sekali. Berarti tidak terlalu general kalau hanya membahas hiatusnya saja. Gitu. Berarti jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D, gitu. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu the word prominent in paragraph 2 means. Nah, berarti ini masuk ke vocabulary enrichment. Berarti menanyakan sinonimnya. Nah, biasanya kalau soal seperti ini tuh kuat-kuatan kalian tahu artinya apa enggak. Tapi ada cara lain yang bisa kalian terapkan, yaitu dengan membaca di teksnya gitu. Nah, biasanya jenis pertanyaan yang menanyakan vocabulary enrichment itu seperti ini. Ada beberapa. Yang pertama, based on the passage, the word bla 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 in first paragraph means. Nah, berarti ini menanyakan sinonimnya. Yang kedua, in line bla bla bla. Bla 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 ini katanya gitu ya. Is nearest in intending to. Nah, berarti ini juga menanyakan sinonim. Lalu, yang ketiga yaitu the closest meaning the word. Nah, closest meaning ini juga menanyakan sinonim. Kalau yang terakhir ini, the opposite of the word. Opposite itu sama aja menanyakan antonim, berarti kebalikannya. Nah, kita lihat langsung saja kata prominent ini ada di paragraf
2 ya. Oke. Ini yang ditebal ada kata nih. Now a prominent group of researchers is countering that claim. Nah, kira-kira kalian sudah ketebak belum nih kata prominent di kalimat tersebut? Sekarang, group peneliti is encountering that claim. Sedang apa ini? Menentang klaim tersebut. Kira-kira grup peneliti yang seperti apa sih yang bisa menentang klaim tersebut? Klaim terhadap pemanasan global tadi. Bahas saja soalnya di sini ada kata prominent. Mungkin sebagian dari kalian ada yang tahu, ada yang enggak. Kalau kalian nggak tahu artinya, kita lihat saja di teksnya ini. Di kalimat pertama. Now a prominent group of researchers is countering that claim. Sekarang ini nih, grup yang apa sih? Ya kan, grup yang apa? Dari peneliti ini sedang menentang klaim tersebut. Kira-kira grup yang seperti apa? Peneliti yang seperti apa yang menentang klaim tersebut? Nah, di sini pilihannya ada 5. Yang pertama, well known. Pasti kalian tahu, well known itu sama kayak apa? Sama kayak famous. Jadi kalian kalau ngertiin kayak gini, sebisa mungkin pakai saja sinonim. Nggak usah pakai bahasa Indonesianya. Kalau promenade itu suatu perjalanan. Berarti kata lain yang sering kita temui yaitu kayak travel. Habis itu apa lagi? Ada trip gitu. Terus ada shrewd di sini. Nah, shrewd ini sama aja kayak apa? Very smart gitu ya, sangat pintar. Itu sama aja kayak smart gitu. Terus ada kata indolent. Nah, biasanya kalau study from home ini bikin indolent. Bikin apa? Rebahan mulu. Bikin males. Males ya, berarti kalau males bahasa Inggrisnya apa? Lazy. Oke, gampang banget. Terus ini ada magnificent. Pernah nonton filmnya Magnificent? Magnificent itu diartikan suatu hal yang besar, yang agung, sangat indah gitu. Biasanya persamaannya majestic itu. Nah, kira-kira kalau kita sesuaikan nih sama di teksnya ini, yang paling masuk yang mana nih? Apakah famous? Apakah well known? Promenade? Shrewd, indolent, magnificent. Kira-kira yang mana? Oke. Yang paling pas adalah yang well known. Nah, kalau kalian cek arti prominent di sini sama ya, yaitu terkenal. Sama aja kayak well known, famous gitu. Popular gitu ya. Ini untuk pembahasan soalnya nomor 2. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu why have some claimed that global warming a fabricated issue? Fabricated issue di sini artinya adalah palsu ya, problem atau isu yang palsu. Nah, kalau jenis teks seperti ini, jenis pertanyaan seperti ini, berarti menanyakan detailed information gitu. Nah, caranya mencari detailed information itu seperti apa? Ini, how to answer detailed information. Yang pertama, yaitu acknowledge the question's keyword. Nah, berarti kalian harus tahu nih keywordnya dari pertanyaan tersebut. Kata kuncinya apa? Lalu, do scanning using the keyword.
Nah, kalian lakukan saja scanning menggunakan keyword tersebut. Scanning itu apa? Nah, scanning itu membaca cepat untuk mencari kata-kata detailnya, kata-kata yang penting gitu. Kalau nanti kalian mencari fabricated issue, berarti kalian langsung aja cari di teksnya yang ada tulisannya fabricated issue gitu. Nah, yang terakhir, eliminate the choices. Kita eliminasi dari A, B, C, D, E gitu, satu persatu. Kalau A tidak sesuai, langsung coret, langsung ke B, C, sampai seterusnya gitu ya. Langsung bahas saja. Ini pertanyaannya. Di sini ada kata fabricated issue. Kenapa sih beberapa researcher ini mengklaim kalau global warming merupakan fabricated issue? Fabricated issue itu merupakan isu yang palsu. Berarti tidak sesuai dengan kebenarannya. Berarti atau bohong gitu ya. Bohongan kalau global warming ini mengalami keterlambatan atau penurunan. Nah, kalau soalnya seperti ini, itu kan tadi merupakan detail information. Berarti hal yang kalian lakukan adalah nih, acknowledge the question's keyword. Di sini keywordnya adalah fabricated issue. Oke, yang ini fabricated issue. Nah, setelah kalian menentukan keywordnya, kalian melakukan scanning. Melakukan scanning untuk mencari keyword. Oke, kita lakukan scanning di teks. Kira-kira ada kata fabricated issue apa enggak? Oke, kita cek dulu apakah ada kata fabricated issue ya di sini. Oke, untuk di paragraf 1 nggak ada fabricated issue-nya. Oke, lanjut paragraf 2. Paragraf 2 juga tidak ada kata fabricated ya. Paragraf 3 ada enggak? Oke, ternyata juga nggak ada. Di paragraf 4 juga tidak ada. Nah, terus gimana dong kalau nggak ada kata fabricated issue di teks? Nah, tadi kan kalian sudah tahu kalau arti fabricated itu merupakan palsu. Berarti tidak sesuai dengan kenyataan. Kita cek aja nih setiap paragrafnya. Tadi kan kalau yang paragraf pertama, ini yang paragraf pertama tadi kan masih bahas debate nih. Kayak pendapat setiap ini researcher punya pendapat macam-macam. Terus di paragraf 2 ini upaya ya. Ini masih pendapat nih. He also stresses that it does not in any way weaken global warming theory. Ini masih debate, masa theoretically ya, secara teorinya. Terus di paragraf 3 akhirnya ini NOAA ini melakukan suatu studi. The researcher also extended the record. They set a new record high for average temperatures. Ini sudah mulai melakukan studi ini. Berarti sudah ada upaya ini untuk membuktikan. Nah, terus berarti kalau di paragraf terakhir ini kan identik dengan conclusion ya. Kalau di teks paragraf terakhir conclusion, berarti nanti pasti ada hasilnya nih. Kita baca aja. Di sini kan kalau kalimat pertama tadi kan sudah dibahas kalau Thomas Carl ini Director of National Centers for Environmental Information in ASPO, ini sudah mengkalkulasi nih rate-nya global warming antara tahun ini. Nah, terus ini this Carl said ini, jadi ini hasilnya meant that an assessment done
by the influential Intergovernmental Panel on Climate Change in 2013 showing, nah ini menunjukkan that warming has slowed was no longer valid. Berarti bisa dikatakan kalau global warming itu ternyata tidak valid. Nah, inilah alasannya kenapa kok beberapa itu menyatakan kalau global warming itu, turunnya global warming itu merupakan suatu hal yang palsu. Itu ya, berarti kata kuncinya ada di kalimat terakhirnya. Kita cek saja pilihannya dari A sampai I, kira-kira yang paling pas yang mana? Kalau yang A, alasannya adalah because there's no valid data to prove that global warming is real. Tidak ada data yang valid untuk membuktikan kalau global warming is real. Nah, data yang valid ini kan ada ya. Ini ada data tadi kan sudah ada research-nya, sudah ada study-nya. Berarti datanya pasti valid. Terus kalau yang B, since the existence of the slowdown corrected known biases in the surface temperature record upheld by US and OAA. Nah, kalau hasil dari sini tuh belum membuktikan tadi yang ada di paragraf ketiga. Oke, terus kalau yang C, as an assessment done on climate change presenting that warming has slowed was no longer valid. Nah, ini tuh katanya sama ya. Kalau assessment ini yang sudah dilakukan pada climate change menunjukkan kalau global warming ini has slowed down was no longer valid. Tidak benar. Oke, berarti ini kita keep. Kita keep dulu, kita buktikan di pilihan yang lainnya coba. Kalau yang D, for the researcher is countering that in nature climate change even after correcting these biases the slowdown was real. Apakah real? Ini malah enggak ya. Padahal slowdown ini non valid gitu. Terus yang terakhir, because of the diversification in temperature readings from ships and bios, the study found. Di sini kita nggak ada pembahasan ini sama sekali di teks, berarti ini tidak termasuk. Berarti sudah kita simpulkan kalau jawabannya adalah yang. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai paragraf following sama paragraf preceding. Mungkin beberapa dari kalian belum tahu nih paragraf following atau paragraf preceding itu seperti apa sih? Nah, kita langsung saja bahas. Untuk yang pertama yaitu tentang paragraf following. Paragraf following itu artinya apa? Nah, paragraf following itu merupakan paragraf yang mengakhiri gitu. Maksudnya mengakhiri apa? Contohnya seperti ini. Seumpama ada sebuah teks yang terdiri dari paragraf pertama, paragraf kedua. Jadi ada dua paragraf. Nah, paragraf yang mengakhiri itu yang mana? Nih, yang merah-merah. Maksudnya gimana sih? Jadi yang merah ini merupakan paragraf yang tidak ada di teks, tapi berada di akhir. Kenapa? Ini yang ditanyakan. Kira-kira paragraf yang mengakhiri atau paragraf yang setelahnya itu bahas apa sih gitu. Jadi kita itu menebak kira-kira setelah teks tersebut yang sudah ada dua paragraf, paragraf setelahnya itu kira-kira mau bahas apa gitu. Nah, langsung ke contohnya saja. Di sini ada sebuah teks, tapi hanya ada satu paragraf. Gitu ya. Caranya gimana sih? Oke, sebelum ke situ kita lihat dulu jenis soalnya. Biasanya soalnya berupa ini. What is the paragraph following the above text?
most probably about. Nah, di sini kan ada kata paragraph following, ya. Caranya gimana? Ini. Ada dua cara. Yang pertama, baca kalimat terakhir. Kalian fokus saja di kalimat terakhirnya. Lalu cari kata kuncinya. Gitu. Karena kalau di paragraf terakhir, kalau di kalimat terakhir itu pasti merupakan jembatan menuju ke paragraf selanjutnya. Gitu. Jadi nggak mungkin nanti kalau dalam suatu teks itu ada jumping gitu, pembahasan kontennya, pasti nanti berurutan atau bersambung. Makanya yang harus kita baca adalah kalimat terakhirnya. Terus Kak, seumpama teksnya itu ada 4 paragraf, berarti yang harus aku baca yang mana? Yang kalian baca adalah paragraf keempat, jadi paragraf yang terakhir pada kalimat terakhirnya juga, gitu. Oke, langsung kita bahas saja pertanyaannya. Nah, kalau di sini paragraf following kan yang harus kita baca adalah kalimat terakhirnya. Kita cari kalimat terakhirnya ini. Ya, mulai dari most vegetables sampai yang vitamins and minerals. Nah, dari kalimat ini kalian cari aja kata kuncinya. Di sini membahas apa? Kebanyakan vegetables, sayuran dan beberapa buah need blanching. Dia itu membutuhkan suatu blanching. Blanching itu apa? Ini putting ya, bukan pitting. Putting in boiling water for a short time. Berarti meletakkan sayuran ini sama buah-buahan ini di air yang mendidih untuk beberapa waktu aja. Sebelum mereka dibekukan. Berarti prosesnya adalah dikukus dikukus dulu, habis itu dibekukan. Nah, kalau kita ini menghindari, avoid this step, itu kita akan lacking of vitamins and minerals. Kita itu akan kehilangan vitamins dan minerals kalau kita tidak melakukan step ini saat menyimpan sayuran sama buah-buahan. Nah, di sini tuh intinya kan kita bahas blanchingnya ya. Berarti kita sudah bisa temukan kata kuncinya yaitu berupa blanching. Nah, di sini di pilihannya kita cari aja yang ada kata blanchingnya. Yang pertama ada ini blanching, ini juga ada blanching. Ini enggak, soalnya bahas how to freeze different vegetables. Nah, kalau kita membekukan ya tinggal bekukan saja kan ya. Kalau yang the vitamins and minerals in different vegetables, bukan di sini tapi kita fokusnya di blanching. Oke, untuk yang A, different kinds of vegetables and different type of blanching. Sebelumnya tidak ada ketentuan khusus yang dijelaskan di teks kalau setiap ini yang berbeda-beda ini memiliki sifat khusus, kayak waktunya berapa menit dibedakan. Enggak ya, ini enggak ada pembedaan, tidak dijelaskan sebelumnya, berarti bukan. Kalau yang B, the result of blanching different vegetables, apalagi yang ini tuh juga bahas different lagi, kan tidak ada pembedaan di sini ya, semua vegetable sama aja. Berarti yang C nih, the process of blanching and its effects, berarti prosesnya nanti kayak gimana, terus efeknya dari blanching itu apa aja buat sayuran sama buah-buahan. Berarti ya kalian tinggal cari aja kata kuncinya. Dan itu topiknya nggak akan jauh-jauh dari kalimat terakhir. Pasti kalau bahas itu nanti pasti ada hubungannya sama itu juga.
materi terakhir yang akan kita bahas yaitu paragraf preceding. Nah, kalau paragraf preceding itu kebalikannya dari paragraf following tadi. Kalau yang paragraf preceding yaitu paragraf yang mendahului gitu. Contohnya gini, nanti ada paragraf 1, paragraf 2. Yang ditanyakan yaitu paragraf yang mendahului. Kebalikannya, kalau yang tadi kan mengakhiri, berarti berada di bawah. Kalau yang ini yang mendahului, berarti yang ada di atas. Ini yang ditanyakan. Contohnya, ada sebuah teks, ada 2 paragraf. Itu ya, paragraf 1, paragraf kedua. Ini contoh soalnya. What topic does the paragraph preceding the passage most likely discuss? Nah, di sini ada kata paragraph preceding. Caranya gimana? Tinggal kita balik saja. Yaitu baca kalimat pertama di teks. Baca kalimat pertama di teks berarti otomatis kalimat pertama di paragraf 1. Baru kalian cari kata kuncinya, sama saja mencari kata kuncinya. Jadi tinggal dibalik aja, kalau yang following itu berarti yang mengakhiri, baca kalimat terakhir. Kalau yang preceding itu berarti yang mendahului, berarti baca kalimat yang pertama. Oke, kita langsung bahas aja ke soalnya. Yang preceding ini berarti hal yang pertama kita lakukan adalah baca kalimat pertama. The explanation shows that life condition is becoming more and more unconducive for good quality life. Nah, berarti explanation, the explanation. Kira-kira the explanation ini reverse-nya kemana ini? Berarti pasti sebelumnya. Berarti sebelumnya pasti menjelaskan, explanation ya kan, menunjukkan kalau life condition, kehidupan sekarang ini kondisi menjadi tidak unkondusif gitu untuk memiliki good quality life. Berarti nanti pasti pembahasannya adalah explanation dari good quality life gitu. Kita cek aja di pilihannya. Yang ditanyakan topik ya, bukan main idea. Kira-kira bedanya topik sama main idea itu apa? Nah, jadi gampangnya gini. Ya, kalau topik itu hampir sama kayak main idea. Bedanya adalah kalau main idea ini pengembangannya. Contohnya gini, seumpama kalian lagi baca berita di IDN Times atau mungkin CNN Indonesia kayak gitu. Terus temanmu ada yang tanya nih, kamu lagi baca berita apa sih? Terus kamu jawab, aku bahas ini nih, masalah corona. Oh, berarti ini bahas corona issue topiknya. Iya kan? Gambaran besarnya nih, corona issue. Terus temanmu tanya lagi, tentang apa? Corona yang mana? Nah, kamu jelasin tentang PSBB yang ada di SBY gitu. Berarti ini pengembangannya. Berarti kalau main idea itu corona issue yang menyangkut PSBB di Surabaya. Corona ini mengakibatkan adanya pemberlakuan PSBB di Surabaya gitu. Berarti kalau topik itu nanti pasti ciri-cirinya lebih pendek daripada main idea. Oke, langsung aja. Yang A, ada kata good quality life. Kira-kira apakah ini jawabannya?
kita keep dulu. B. Health improvement. Di kalimat pertama gak ada tentang health improvement-nya. C. Sharpening mental condition. Ini juga gak ada di kalimat pertama. Yang D. Ways to increase body energy. Gak dijelaskan juga. Yang E. Adverse life condition. Nggak ya. Berarti yang paling pas adalah good quality life. Gampang ya. Kita tinggal tahu keywordnya, itu sudah bisa menjawab pertanyaan yang jenis paragraf preceding kayak gini. Gitu.